Pak Cek akan memberikan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 9F. Tapi sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa hari ini Pak Cek akan memberikan dulu sosialisasi materi pembelajaran. Sosialisasi materi pembelajaran. Materi pembelajaran kelas 9 semester dasar. 1. Melaporkan hasil percobaan. A. Mengidentifikasi informasi laporan percobaan. B. Menyimpulkan informasi laporan percobaan. C. Menelaah laporan percobaan. D. Menyajikan laporan percobaan. Dan E. Kegiatan literasi. Kemudian bab 2. Menyampaikan pidato persuasif. A. Mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. B. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. C. Menelaah pidato persuasif. D. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. E. Kegiatan literasi. Kemudian bab 3. Menyusun cerita pendek. A. Mengidentifikasi cerita pendek. B. Menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. C. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. D. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Dan yang E. Kegiatan literasi. Kemudian kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu ada 75. Ketentuan-ketentuan yang harus kalian perhatikan adalah: yang pertama, bila siswa belum tuntas, maka siswa wajib mengikuti remedi. 2. Nilai remedi maksimal sama dengan KKM. 3. Bagi siswa yang tuntas atau tidak remedi, nilai ditambah 0,5. 4. Remedi diadakan maksimal 2 kali. 5. Jika siswa mau mengikuti remedi, harap menghubungi Bapak atau Ibu guru. Lalu ketentuan-ketentuan ulangan. Yang pertama, menggunakan kertas ulangan. 2. Menuliskan identitas, nama, kelas, dan nomor presensi. 3. Tulisan menggunakan ballpoint atau pulpen, tidak diperbolehkan menggunakan pensil. 4. Tidak boleh menggunakan tip X atau yang sejenisnya. 5. Bila salah, cukup dicoret. 6. Bila tidak dapat mengikuti ulangan, wajib mengikuti ulangan susulan. Kemudian mengidentifikasi laporan hasil percobaan. Ini adalah materi pertama pada bab 1. Yang pertama, teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan ini bersifat umum atau universal. Dan yang kedua adalah teks deskripsi, yaitu sebuah teks di mana gagasan utama disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Dan yang ketiga adalah teks eksplanasi, adalah sebuah teks yang berisikan mengenai proses sebab, mengapa, dan akibat bagaimana suatu kejadian ilmu pengetahuan, sosial budaya, alam, serta kejadian lainnya yang bisa terjadi. Kejadian-kejadian yang terjadi yang ada di sekitar kita, baik itu kejadian sosial, kejadian budaya, dan atau kejadian alam, pasti adanya proses saling keterkaitan dan berhubungan antara kejadian tersebut, yang mana ada penyebab dan ada pula akibatnya. Lalu apa perbedaannya antara teks laporan, teks deskripsi, dan eksplanasi? Teks laporan merupakan teks yang membicarakan atau menulis tentang sesuatu yang bersifat umum. Misalnya sepeda, itu sifatnya masih umum. Kemudian teks deskripsi, yaitu merupakan teks yang membicarakan atau menulis tentang sesuatu yang khusus. Misalnya sepedaku,
khusus karena ada kataku. Dan teks eksplanasi itu merupakan teks yang membicarakan tentang bagaimana atau mengapa fenomena alam atau sesuatu itu bisa terjadi. Lalu membandingkan ketiga teks tersebut. Yang pertama, kalian bisa melihat di buku paketnya tentang teks deskripsi. Itu ada sesuatu yang bersifat khusus atau mendetail di situ. Ya, misalkan di situ sepedaku termasuk sepeda ondel jengki yang tidak memiliki batangan, besi berbentuk pipa yang menghubungkan stang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam, tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepedaku. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Bel sepeda kas berbunyi kring-kring terletak di stang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Kemudian yang berbentuk teks eksplanasi, mengungkapkan sesuatu, mengapa dan bagaimana. Contohnya di situ juga sudah ada dalam buku paket. Gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol atau cakram, gear depan atau crank-ring, gear belakang, kok, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikuti gear depan dan tertempel. Kemudian menarik rantai juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar karena gear menempel pada roda belakang. Berputarlah roda itu dan meluncur. Sedangkan yang ketiga adalah teks laporan, berisi penjabaran umum, melaporkan sesuatu berupa hasil dan pengamatan. Di situ juga sudah ada dalam buku paket kalian. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 70-an adalah jenis onel. Sepeda onel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda onel juga dilengkapi rem truk untuk pengereman. Berbagai merek sepeda onel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Ada saat premium, misalnya merek Ponges, Heysel, dan Sandberg. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Harger, Riley, Humber, Radke, Batavus, Philips, dan NSU. Nah, perbedaan ketiga teks tersebut terletak pada jenis teksnya. Teks yang pertama tadi lebih menekankan pada penggambaran secara konkret, bersifat personal, dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Dan teks yang kedua, isi tulisan lebih menekankan pada penggambaran sebuah proses, bagaimana roda berputar dan meluncur. Sedangkan teks yang ketiga berupa teks yang menggambarkan hasil pengamatan tentang sepeda tanpa dibumbui dengan kata-kata personal. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah, adakah istilah lain di daerahmu untuk menyebut bagian-bagian sepeda? Misalnya ada standar dan seterusnya.